Tribun Lampung TV. Tribuners, tentunya hari ini saya tidak sendirian karena ini suatu kehormatan untuk saya dan juga tentunya untuk Tribun Lampung, Bapak. Karena di sini saya sudah ditemani dengan Dr. Andes, Dr. Samsudin, SH.MH, MPD. Ini adalah selaku PJ Gubernur Lampung yang barusan saja dilantik ya, Pak ya. Halo Bapak, selamat datang. Bagaimana kabarnya Pak Samsudin? Alhamdulillah. Selamat datang lagi di Lampung ya, Pak. Alhamdulillah sudah datang lagi di Lampung. Iya, Bapak, kapan nih Pak datang ke Lampung dan kira-kira sudah kemana saja nih Pak untuk hari ini Pak? Ya, datang ke Lampung ini setelah pelantikan di Jakarta tanggal 19 Juni. Saya masih di Jakarta. Iya. Dan setelah pelantikan saya berencana untuk berangkat ke Lampung tanggal 20 Juninya. Oke. Namun di tanggal 20 pagi itu sudah bersiap kita untuk pergi ke Lampung. Namun mendadak harus mengikuti rapat perdana dengan Bapak Menteri Dalam Negeri. Ya. Jadi saya harus ikut rapat ya, yang harusnya pagi jadi siang. Dan dikatakan bahwa satu-satunya PJ yang baru pelantikan dan ikut rapat adalah Pak Samsudin. Ya. Dan Lampung ini adalah PJ yang terakhir dari keseluruhan PJ-PJ yang ada. Lampung adalah PJ yang terakhir. Dan alhamdulillah setelah di Lampung ya sangat padat. Ya sangat padat sekali. Ya, saya itu yang jelas sangat berbeda. Ya, tugas di Lampung sebagai PJ Gubernur dengan tugas di Jakarta sebagai staf ahli menteri. Oke, tentunya ini ada perbedaan job desk tadi itu ya Pak ya? Oke. Nah, tentunya Tribuners di rumah ini juga penasaran ya Pak tentang perjalanan karir dari seorang Pak Samsudin yang kita tahu adalah memang putra daerah Lampung juga nih Pak ya gitu. Kalau boleh tahu mungkin perjalanan karirnya itu lamanya di mana sih Pak gitu? Iya, saya diawali menjadi guru ya atau pendiri untuk mempersiapkan pendidikan Al-Kausar. Al-Kausar Lampung. Yaitu kurang lebih sekitar tahun 91 menjelang 92 bersama Gubernur Pak Pujono Pranyoto, ya, kemudian almarhum Bapak Haris Hasim, ada juga Pak Husni Duki, tokoh ulamanya almarhum Muswadi Taher, bersama-sama kita bagaimana menyiapkan, mempersiapkan pendidikan yang diharapkan terbaik di Provinsi Lampung, yang mempunyai pendidikan agama juga selain pendidikan umum. Ya. Dari situ lama saya terakhir di sana sebagai wakil kepala sekolah, selain daripada membantu juga di Yayasan Al-Kausar. Kemudian saya pindah ke SMA Negeri 2 Bandar Lampung, iya, tahun 2002-2003 itu sampai tahun 2005 saya sebagai pengajar guru juga di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Selain dari mengajar, yang memang karena saya diawali dari kemahasiswaan sudah aktif di organisasi. Saya aktif di Senat Mahasiswa, di himpunan-himpunan gitu. Kemudian ya saya banyak kenal dengan para pimpinan-pimpinan daerah karena sangat aktif ya. Sampai akhirnya 2005 saya harus ke Jakarta untuk bekerja di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Yang saat itu Pak Menterinya ada Pak Adi Aksa Daud, ya, dan itu dimulailah karir di Kemenpora. Sampai eselon 1 sampai sekarang. Jadi setelah pejabat Gubernur Lampung, ya eselon 1-nya masih melekat, tidak ada yang ditinggalkan. Ya, kata orang, kok double? Ya, itu adalah tugas yang diberikan tambahan oleh Bapak Presiden. Karena eselon 1 juga adalah tugas Presiden, sekarang PJ Gubernur juga adalah tugas Presiden. Jadi memang itu berkaitan dengan tugas ya Pak ya. Nah, berarti memang kita tahu bahwasanya dari awal meniti karir Pak Samsudin ini sebagai guru tadi ya Pak ya. Jadi memang sudah biasa sekali untuk di dunia pengajaran ya Pak ya. Makanya tadi nggak heran juga ada gelar doktornya nih Pak ya. Karena memang tidak sembarangan. Tapi boleh ceritakan nggak sih Pak bagaimana sih perjalanannya untuk mengenyam pendidikan sampai menempuh gelar doktor ini Pak?
Ya, saya karena memang bergelut di pendidikan, ya salah satu hal yang saya cintai adalah memang saya suka lah dengan belajar itu. Ya. Ya, bahkan anak saya di rumah itu sudah nyuruhnya top, sudah sih stop lah sekolah lagi katanya. Hobi sekolah nih suruh Pak, ya, stop berarti ya. gitu. Ya, takut anak saya itu keterusan ya, karena saya itu selain daripada saya senang sekali mencari sesuatu yang baru dengan ilmu-ilmu yang baru. Makanya begitu S1 ilmunya ilmu kimia, ada S1 lagi ilmu hukum. S2 ilmu teknologi pendidikan, ada S2 lagi ilmu hukum gitu ya. Nah, S3 manajemen pendidikan. Nah, saya masih digoda juga suruh S3 hukum juga gitu. Nah, saya tahan diri ya. Saya harus tahan diri. Ya, karena apa? Ya sudah cukuplah usia juga. Nah, lebih baik sekarang berkarya untuk mengaplikasikan ilmu. Iya, berkarya khususnya saat ini diamanahkan untuk menjadi PJ Gubernur Lampung. Tentu apa yang saya miliki ya untuk berkarya di Provinsi Lampung ini. Luar biasa. Dan tentunya pernah nggak sih Pak untuk Pak Samsudin ini terpikirkan gitu kalau ternyata ditunjuk sebagai PJ Gubernur di tahun 2024 ini? Saya tidak ada kepikiran, ya. Tidak ada kepikiran untuk menjadi PJ Gubernur ini. Cuma saat ini ada peluang, ya, ada peluang, ada kesempatan di era pilkada serentak, ya. Untuk menjadi PJ Gubernur atau PJ Bupati ada persyaratan dari pemerintah. Ya. Untuk PJ Gubernur syaratnya adalah jabatan tinggi madya atau eselon 1. Untuk menjadi Bupati atau Wali Kota syaratnya adalah jabatan tinggi pratama atau eselon 2. Nah, saya eselon 1. Nah, setiap kementerian boleh mengusulkan dari menterinya masing-masing. Saya juga punya menteri, ya, karena ini adalah kesempatan dan saya ingin kembali lagi ke Lampung, maka saya harus komunikasi dengan menteri saya, menteri yang muda, menteri yang keren, Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Dito. Saya panggil Mas Dito Aryo Tejo, ya, Mas Menteri, ya sudah, saya buat rekomendasi. Akhirnya saya dibuatkan rekomendasi oleh Pak Menpora, ya, untuk direkomendasikan menjadi PJ Gubernur Lampung yang diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Dari situlah kenapa saya mengajukan diri, karena saya merasa dari Lampung dan saya ingin berkarya untuk Lampung. Tentunya ingin kembali lagi untuk Lampung ini ya Pak ya, gitu. Nah, apa sih Pak kira-kira agenda mungkin ke depannya untuk karena kan ini PJ Gubernur sebelum pelantikan nanti yang baru ya Pak di beberapa bulan kepemimpinan ke depan itu, apa sih mungkin yang nanti akan Bapak lakukan, agenda-agendanya mungkin? Ya, yang pertama saya harus segera beradaptasi dan menyesuaikan dengan program-program yang ada di Pemprov Lampung, ya. Yang kedua, ya, saya terus terang harus mengenal lebih dekat, ya, bersama timnas saya. Kalau sepak bola kan ada timnas, ya. Ini timnas saya itu adalah kepala-kepala OPD, ada kepala biro, kepala dinas, itu tim saya, ya. Yang jelas harus bekerja sama. Ya, nggak boleh semua di dalam sepak bola itu menjadi back semua. Betul. Atau mungkin jadi gelandang kiri semua. Jadi semua OPD itu harus ada gelandang tengah, gelandang kiri, back, ada yang maju menyerang. Itu yang saya ingin mengenal semuanya. Sehingga tim ini adalah tim yang kompak. Karena perjalanan masih 6 bulan ke depan sampai akhir tahun 2024. Program ini harus berjalan dengan baik. Program ini harus dirasakan oleh masyarakat Lampung. Maka tim ini harus solid, kokoh, tidak boleh berpecah belah. Itu kuncinya. Pastinya. Adakah program unggulan dan tentunya harapannya apa sih Pak untuk Lampung nih ke depannya Pak? Harapan dari Pak Samsudin. Ya, harapan ke depan tentu saya sebagai masyarakat Lampung, ya, saya ingin Provinsi Lampung adalah provinsi yang terbaik di antara provinsi-provinsi lainnya. Ya, kalau dari sekian banyak provinsi, ya, dengan harapan bahwa pada saat orang berbicara tentang mana kota yang nyaman, mana kota yang makmur, mana kota yang maju,
Nah, kalau bicara masalah Indonesia mungkin aja ada kota-kota besar lainnya. Tapi pada saat bicara masalah Sumatera, Lampung jawabannya. Lampung. Lampung jawabannya kan begitu. Sehingga Lampung ini memang menjadi sebuah orang ingin rindu datang ke Lampung. Betul. Dengan orang rindu ke Lampung, maka orang akan berdatangan. Kita harus terbuka. Saya ingin menjadikan Lampung ini harus terbuka dengan pendatang-pendatang, dengan orang yang berkunjung, orang yang berwisata ke Lampung. Kita harus terbuka itu. Dan tentunya dengan banyaknya orang yang datang, perekonomian akan meningkat. Tingkat hunian hotel akan tumbuh, Betul. transportasi akan tumbuh, makanan juga akan begitu besar. Dan saya selalu berpesan, siapapun yang datang ke Lampung, begitu pulang, jangan bawa kembali uangnya, tetapi bawalah makanannya, bawalah produksinya untuk pulang ke rumah masing-masing. Oke. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Samsudin sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang bersama dengan Tribun Lampung hari ini. Ini suatu kehormatan untuk kita Tribuners bahwasanya ada Pak Samsudin yang sudah meluangkan waktunya. Dan tentunya juga saya selalu mengucapkan terima kasih untuk Tribuners yang selalu setia menyaksikan tayangan podcast di Tribun Lampung TV. Bersama dengan saya Kusnul Asyaifah pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Halo